Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat semuanya. Di sini saya mau berbagi informasi atau berbagi pengalaman sesuai yang saya alami untuk mengurus surat pindah kedatangan atau pindah keluar, ya kan. Kebetulan saya sekarang itu pindah datang dari daerah ke kota Tangerang atau ke kota, ya. Pertama yang harus kalian lakukan atau waktu saya lakukan kemarin itu pencabutan berkas dari daerah asal, yaitu dari daerah Lampung. Setelah itu datang ke Disduk Capil atau sekarang itu udah online, sistemnya online. Untuk linknya nanti kita share di deskripsi, ya. Pertama-tama kalian tuh datang ke Disduk Capil, tanyakan mau perihal pindah datang atau pindah domisili atau pindah KTP dari daerah ke kota atau ke kota Madia atau kemana, ya, provinsi lah, antar provinsi, tepatnya antar provinsi. Ambil surat pindah dari Dukcapil. Setelah itu, oh ya, sebelumnya kalian tuh harus punya domisili dulu di sini, RT RW-nya kalian harus tahu. Setelah itu pasti ditanyakan oleh Disduk Capil daerah kalian nanti untuk penyocokan datanya nanti pada saat di sini. Kalian cabut berkas dari sana, pindah ke alamat sini, alamat tujuan provinsi. Habis itu prosesnya itu cuma 1 hari, penyocokan KTP, data alamat dan data nomor handphone atau email. Setelah itu 1 hari jadi, kalian tuh langsung konfirmasi ke sini bahwa melaporkan diri untuk kedatangan yang semulanya dari daerah sekarang ke provinsi. Aturan masing-masing daerah itu beda-beda, ya. Kalau saya kemarin itu ke Disduk Capil Tangerang Kota itu sangat gampang. Kita cukup lewat online, yaitu Sobat Dukcapil Tangerang Kota@go.id. Nah, di situ nanti ada berkas-berkas yang harus kita masukkan, termasuk SKP WNI atau surat pindah kita tadi yang dari daerah itu nanti dilampirkan. Jadi sebelum kalian memiliki SKP WNI, jadi belum bisa ngurusin di sini. Jadi tunggu dulu SKP WNI itu keluar, ya 1 hari lah prosesnya. Setelah itu baru kalian mengajukan surat datang di sini. Di Disduk Capil Tangerang Kota itu persyaratannya adalah foto selfie, karena berbasis online, foto selfie. Setelah itu KTP. Habis KTP itu kartu keluarga kita yang asal dulu, ya, daerah. Setelah itu akte sama ijazah bagi yang single. Cuman kalau untuk yang sudah berkeluarga ditambah surat nikah, akte nikah. Berapa hari prosesnya? Prosesnya cuman 1 hari. Proses upload segala macam gak nyampe 1 hari lah, 30 menit sudah upload. Setelah itu ada pemberitahuan seperti yang di samping ini. Nanti pemberitahuannya itu menerangkan bahwa kita itu sudah pernah mengajukan pindah datang, ada statusnya. Setelah itu statusnya, konfirmasinya, nanti tanggal konfirmasinya itu keluar juga, tanggal konfirmasinya. Setelah itu habis konfirmasi, kita KTP jadinya atau kartu keluarganya itu, kartu keluarga 1 hari jadi. Pada saat kita pelaporan ke Disduk Capil provinsi tujuan, ya, provinsi tujuan, itu 1 hari langsung dikirimkan oleh Disduk Capil atau Kemendagri untuk kartu keluarganya. Tapi untuk KTP kita nunggu 5 hari, paling lama itu 5 hari kerja. Kalau saya kemarin itu nggak nyampe 5 hari, 4 hari. 4 hari itu udah di online itu udah, statusnya itu udah berubah. Setelah itu langsung kita datang ke kecamatan yang kita tuju, misalnya kecamatan Benda atau kecamatan Neglasari atau kecamatan mana, ya kan, kalau di Tangerang. Cuman kalau misalnya di daerah lain hampir sama pengajuannya itu hampir sama, nggak ada yang membedakan. Dan tidak ada domisili itu awal pada saat kita mau pindah datang tadi. Nah, kita bawa domisili, atau kalau di kecamatan saya itu nggak perlu domisili, langsung alamat tujuannya kita kemana, pasti kita tahu alamat RT RW, jalan, ya kan, kode pos dan lain-lainnya. Bentuknya nanti seperti ini. Nah, bentuknya nanti seperti ini untuk kartu keluarganya. Untuk KTP-nya, kalau misalnya kita sudah elektrik atau eKTP,
kita nggak perlu foto lagi, nggak perlu foto atau masukin berkas data segala macam, nggak perlu. Langsung tinggal rubah alamat saja, alamatnya sama provinsi dan kotanya ini, NIK sama, NIK, terus itu warga negaraan masih sama, status agama itu masih sama kalau misalnya kita tidak melakukan perpindahan agama ya. Nah, di sini tertera tanggal 10 bulan 12 2020. Ini jadi pada saat saya pembuatan itu tanggal 5. Tanggal 5 masukin berkas ke daerah, setelah berkas jadi langsung saya ajukan di sini, di provinsi tujuan saya. Dan sekarang saya KTP saya ini jadi langsung 5 hari prosesnya, nunggu blanko segala macam itu alhamdulillah sih cepet, nggak ada blanko-blankoan. Karena kayaknya stoknya masih ada, karena daerah saya itu kayaknya yang di Tangerang ini pindah datang itu kayaknya jarang kalau untuk kecamatan ya kan. Cuman kalau untuk di daerah kota, perkotaan mungkin iya blankonya habis, atau misalnya nunggu 1 bulan, atau ini tergantung domisili atau ketentuan daerahnya. Dan untuk biaya pasti nanya-nanya biayanya berapa, ini segala macam. Nggak ada biaya. Cuman kita biaya itu paling fotokopi sama scan doang ini. Nih, scan kartu keluarga paling itu doang. Ya sekitar 5.000 lah. Transportasi paling itu 10.000 itu untuk bensin ya kan, 10.000. Jangan melalui calo-calo lah, janganlah. Kita bisa sendiri kok. Sekarang udah online, semua segalanya online, apa-apa online. Ya gampang lah ngurus surat pindah. Saya ulangi ya. Surat pindah itu dilakukan kalau misalnya kita sudah memiliki domisili di sini, atau kita sudah melaporkan diri ke desa sini, desa tujuan ya. Ya misalnya kita mau ke desa mana, kota mana, daerah mana. Nah, kita harus udah punya RT RW-nya atau mengetahui lah RT RW-nya. Setelah itu baru kita mengajukan ke daerah bahwa saya mau pindah KTP atau pindah domisili. Pasti ditanyakan alamatnya mana, KTP yang lama mana, kartu keluarganya yang lama mana. Pasti dipinta tuh. Nanti tinggal foto by WA, nanti nomor WA-nya nanti kalau misalnya untuk di wilayah Tangerang ya kan, nanti kita lampirkan di deskripsi. Setelah selesai di daerah itu kita dapat SKPWNI, menerangkan bahwa kita itu sudah pencabutan berkas. Karena SKPWNI itu pasti digunakan, nggak mungkin nggak digunakan, pasti ditanyakan. Itu salah satu syarat pokoknya surat pindah, ada SKPWNI, surat keterangan pindah warga negara Indonesia ya. Nah, SKPWNI itu nanti yang aslinya diserahkan ke Disdukcapil kecamatan, karena yang pusatnya, yang di Disdukcapil pusatnya itu kita sudah by online, jadi nanti diserahkan ke kecamatan beserta KTP. KTP-nya nanti ditukar di sana. Jadi yang lama ditinggal, yang baru kita bawa untuk KTP. Untuk persyaratannya nanti pada saat di sini seperti sebelumnya dijelaskan, hanya kartu keluarga lama, KTP, foto selfie, ijazah dan akte. Itu saja, nggak ada yang lain untuk yang single. Namun kalau yang sudah berkeluarga pasti statusnya itu sudah kawin kan, atau sudah menikah, jadi dibutuhkan surat nikah atau akte nikah. Udah itu aja sih, nggak ada embel-embel apa lagi lah, atau calo segala macam udah nggak ada. Pokoknya sekarang udah free semua, tinggal bawa. Ini datanya udah sama. Nah, jangan lupa nih disamain ya, kayak misalnya nama disamakan dengan KTP, terus itu nicknya harus disamakan, karena banyak yang nicknya salah, ini salah. Mumpung masih di situ, ibaratnya masih bisa diperbaiki. Oke sahabat, sekianlah informasi atau pengalaman saya. Untuk tanya-tanya boleh, silakan di kolom komentar. Nanti kalau misalnya bisa saya jawab. Tapi kalau misalnya tidak bisa saya jawab, kita punya Om Google atau Om YouTube. Kita nonton aja di YouTube ya kan, cara-caranya kalau misalnya kita nggak tahu. Nah, ini contohnya. Jadi sekarang sudah resmi jadi warga negara Banten atau Kota Tangerang. Dadah.